Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa, peserta kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya cintai, untuk mendapatkan kekuatan, pertolongan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan kita ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan topik berikutnya, yaitu membangun negara berkeadaban, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang pertanyaan dari sebagian peserta kuliah pendidikan kewarganegaraan ini tentang literatur yang seyogianya kita baca. Sudah saya sampaikan melalui grup WA masing-masing kelas bahwa salah satu literatur yang kita baca adalah pendidikan kewargaan untuk perguruan tinggi yang digunakan oleh Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah yang disunting oleh Ubaidillah dan Abdul Razak. Apakah mau menggunakan edisi baru atau edisi lama itu terserah saudara-saudara, dapatnya yang edisi lama atau edisi baru. Mungkin tidak terlalu jauh berbeda isi dari buku edisi lama maupun edisi baru. Mungkin ada perubahan-perubahan sedikit. Saudara-saudara yang saya cintai, itulah salah satu literatur yang bisa kita gunakan untuk memperluas atau untuk mendalami tentang topik-topik yang kita kaji di dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Apakah literatur lain bisa dipakai? Saya menyampaikan bisa, karena banyak sekali literatur tentang pendidikan kewarganegaraan ini di berbagai perpustakaan maupun di toko-toko buku. Insya Allah bisa kita dapatkan. Saudara-saudara, itulah informasi tentang literatur yang bisa kita baca. Dan tidak terbatas pada satu buku, saya kira bisa juga kita menggunakan buku lain tadi ya, untuk menambah wawasan kita. Saudara-saudara, tema pada kesempatan ini adalah membangun negara berkeadaban. Negara berkeadaban itu tentu harapan kita ya, harapan semua bangsa. Mereka ingin negaranya di mana mereka berada itu menjadi negara berkeadaban. Beberapa ciri dari negara berkeadaban adalah negara itu berdasarkan hukum. Sekali lagi saya ulangi, apakah negara itu negara berkeadaban atau tidak, bisa kita lihat dari antara lain 3 ciri lah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ciri pertama adalah negara itu berdasarkan hukum. Artinya bahwa kekuasaan alat dari pemerintahan itu diatur oleh hukum, atau dengan bahasa lain, alat kekuasaan dari pemerintah itu berdasarkan hukum. Dan setiap orang tanpa kecuali harus tunduk, taat, dan patuh terhadap hukum. Itu ciri negara hukum. Maka dengan hukum itu masyarakat akan teratur, akan tertib, akan terwujud kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ciri yang kedua adalah negara itu sistem pemerintahannya demokratis. Apa maksud bahwa sistem pemerintahan di negara berkeadaban itu demokratis? Sistem pemerintahannya itu mendapatkan
pengakuan dan dukungan dari rakyat melalui pemilihan umum yang bebas, umum, langsung. Kemudian juga pemerintahan negara itu pemerintahannya demokratis adalah bahwa pemerintahannya itu dikontrol oleh rakyat. Dikontrol oleh rakyat itu apakah secara langsung atau melalui perwakilan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi pemerintahan itu. Kemudian juga pemerintahan yang demokratis itu, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat di dalam kehidupan mereka dalam sebuah negara. Kemudian ciri ketiga, selain tadi negara berdasarkan hukum, sistem pemerintahan demokratis, juga negara itu bisa disebut negara berkeadaban adalah apabila negara itu menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, demikianlah ciri dari negara berkeadaban. Kemudian kita bertanya apakah Indonesia ini negara berkeadaban atau enggak. Tentu kita bisa menjadikan hal tiga tadi menjadi standar atau tolok ukur untuk menilai apakah negara Indonesia ini negara berkeadaban. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, demikianlah sekilas tentang makna negara berkeadaban. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah keberadaan negara itu didorong karena dua hal. Jadi adanya atau eksistensi negara itu didorong, atau keberadaan wujud negara itu didorong oleh dua hal. Yang pertama adalah hal bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Masih tergantung terhadap orang lain. Sekuat apapun manusia, pasti tidak mungkin dia hidup sendiri. Maka manusia disebut makhluk sosial. Hal yang kedua adalah bahwa manusia sebagai makhluk politik. Artinya apa? Bahwa manusia itu mempunyai naluri untuk berkuasa. Dua hal itulah yang mendorong keberadaan negara. Oleh karena itu, negara sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena negara tempat berlindung individu, kelompok, masyarakat dari tindakan individu, kelompok, masyarakat yang kuat. Jadi negara ini dibutuhkan oleh individu pribadi-pribadi, kelompok masyarakat, dan dari tindakan-tindakan kekerasan yang mungkin akan timbul. Misalnya ada orang kuat, seenaknya melakukan orang lemah. Yang bisa melindungi orang lemah adalah negara. Kalau ada orang punya kekayaan, kemudian kekayaan itu bisa dirampok oleh orang yang kuat, perlindungan yang didapatkan adalah dari negara melalui aparat keamanan seperti polisi itu. Oleh karena itu, maka eksistensi negara sangat penting buat melindungi ya tadi individu, kelompok masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat yang kuat itu. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita sekarang mengkaji pengertian negara. Saya kira ini bukan hal baru buat kita, karena kita sudah pernah juga mendengar istilah negara dengan pengertian-pengertian di dalam pendidikan kewarganegaraan yang mungkin pernah kita peroleh dari pendidikan di bawah perguruan tinggi seperti di SMA dan SMP itu. Negara itu kalau kita
kaji pengertian dari asal-usul kata, maka negara itu berasal dari bahasa negara itu berasal dari nagari atau nagara, ya, yang itu bahasa Sanskerta yang artinya adalah desa, kota, daerah, wilayah. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris kita tahu negara itu adalah state. Di dalam bahasa Belanda staat. Di dalam bahasa Prancis etat. Stat itu berasal dari bahasa Latin stato. Nah, jadi sekali lagi bahwa state bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin yaitu stato yang artinya wilayah negara. Itulah salah satu pengertian negara dari asal usul kata atau secara etimologi. Maka marilah kita sekarang berbicara pengertian negara dari berbagai pendapat para ahli atau pengertian secara terminologis, ya, definisi-definisi, batasan-batasan, pengertian-pengertian negara yang disampaikan oleh para ahli. Mungkin saudara bisa nanti baca buku, di sana banyak pendapat para ahli tentang apa itu negara. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip saja 3 pengertian negara itu. Yang pertama adalah negara itu sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang bercita-cita untuk bersatu, mendiami suatu wilayah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, dari pengertian ini maka kita bisa mengambil unsur negara secara konstitutif, ya. Jadi suatu organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat. Jadi bangsa Indonesia itu satu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Kita sebagai bangsa Indonesia mendiami wilayah Nusantara. Kemudian kita Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat, begitu. Kemudian pengertian yang kedua, negara itu satu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dan mempunyai cita-cita bersama untuk diwujudkan di dalam kehidupan mereka. Jadi setiap negara itu mempunyai cita-cita ya untuk diwujudkan. Jadi sekelompok masyarakat hidup bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kita sebagai negara punya cita-cita bersama. Kemudian ada juga yang mengatakan negara itu adalah perpaduan antara alat atau agensi dan wewenang untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama itu. Itulah saudara-saudara 3 pengertian negara yang apabila kita jadikan pijakan untuk apakah Indonesia sudah memenuhi apa yang dirumuskan di dalam pengertian negara itu, bisa kita kaji. Sekarang poin yang ketiga adalah tujuan negara. Setiap negara itu pasti punya tujuan, dan tujuan itu bermacam-macam. Tetapi bisa kita ambil antara lain tujuan negara itu adalah untuk memperluas kekuasaan, untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang ketiga adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Itu antara lain. Kemudian kita kutip bisa juga tujuan negara menurut seorang tokoh Muslim yang bernama Ibnu Khaldun, ya, yang itu terkenal tokoh itu di kalangan masyarakat Muslim atau di kalangan intelektual Muslim, yaitu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa negara itu tujuan negara itu
untuk mengupayakan kemaslahatan agama, kemaslahatan itu kebaikan ya, kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Ini sangat Islami sekali tujuan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun itu. Jadi saya ulangi bahwa tujuan negara menurut pendapat Ibnu Khaldun adalah upaya kemaslahatan atau mengupayakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Sekarang apa itu tujuan negara Indonesia? Nah, bisa kita buka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dinyatakan tentang tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut membentuk perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sekali lagi, setiap negara mempunyai tujuan masing-masing negara, termasuk negara kita, negara Indonesia, mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alinea keempat. Saudara-saudara yang saya cintai, kemudian sekarang kita bicara tentang unsur negara. Unsur negara itu yang pertama adalah rakyat. Ya, rakyat. Tidak ada negara tanpa rakyat, ya. Rakyat itu satu kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan mendiami secara bersama-sama wilayah tertentu. Jadi itu rakyat. Seperti kita, kumpulan manusia, ya, kelompok manusia, sekumpulan manusia, kita bangsa Indonesia itu yang dipersatukan oleh rasa persamaan. Kita merasa persamaan apa? Kita dulu ketika mau membentuk negara, kita dipersatukan oleh rasa persamaan, sama-sama dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang itu. Jadi kita menjadi satu itu karena kita dijajah, dan bangsa yang dijajah itu susah hidupnya, ya, menderita hidupnya, ditekan hidupnya, sehingga bangkit untuk merdeka. Kita berjuang bersama-sama yang dipelopori oleh tokoh-tokoh bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain, untuk melawan penjajah sehingga negara kita bisa merdeka, karena kita punya perasaan yang sama, yaitu merasa dijajah itu tidak enak, diperlakukan kejam tidak enak oleh Jepang maupun Belanda. Dan kita mendiami secara bersama adalah wilayah Nusantara, yaitu wilayah Nusantara namanya. Kemudian unsur yang kedua adalah wilayah. Wilayah ini terdiri dari daratan dan kekayaan di dalamnya. Kemudian perairan, yaitu laut, sungai. Kemudian kita juga wilayah itu wilayah udara. Jadi daratan, perairan, dan udara. Dan batas-batas wilayah negara itu dibatasi berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan internasional. Kemudian yang ketiga unsur negara adalah pemerintah. Ya, pemerintah itu alat negara untuk memimpin organisasi negara, ya. Alat pelengkap untuk memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Jadi yang ngurus negara itu adalah pemerintah. Untuk apa? Ya untuk
mencapai tujuan bersama, yang tujuannya itu tadi dirumuskan secara garis besar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian unsur yang keempat adalah pengakuan negara lain. Pengakuan negara lain ini istilahnya disebut unsur deklaratif, ya, unsur deklaratif, pengakuan negara lain yang biasa kita kenal. Pengakuan itu ada dua, de facto dan de jure. Kalau de facto itu pengakuan atas fakta adanya negara. Kalau de jure itu pengakuan sahnya suatu negara berdasarkan yuridis hukum, ya, yuridis hukum. Tidak mutlak pengakuan ini, tetapi pengakuan ini diperlukan karena kita kalau tidak diakui eksistensi kita sebagai negara, untuk berkomunikasi dengan negara lain ada hambatan. Maka biasanya kita kalau sudah diakui oleh negara lain, biasanya kita bisa menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan negara lain, membentuk kedutaan besar di negara-negara sahabat, sehingga komunikasi antara satu negara dengan negara lain itu lebih mudah. Karena kalau kita bersahabat dengan negara lain, kita bisa menjual barang, bisa minta bantuan, dan lain-lain sebagainya lah. Jadi kita tetap sebagai negara tidak bisa lepas dari negara lain, karena kita saling membutuhkan. Kita kekurangan beras, mengimpor beras dari Thailand, kita banyak produksi pakaian, tekstil, kita ekspor ke Amerika, dan lain-lain sebagainya. Itulah manfaat dari perlunya, pentingnya sebuah negara diakui oleh negara lain. Kalau tidak diakui, kita akan mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi dengan negara-negara lain. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya cintai, poin yang kelima adalah teori terbentuknya negara. Ada 3 teori terbentuknya negara, yaitu yang pertama adalah teori kontrak sosial. Artinya apa doktrin ini? Teori ini menyatakan bahwa negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat, kesepakatan-kesepakatan masyarakat. Contohnya seperti apa? Negara Indonesia dulu sebelum merdeka, jadi sebelum Indonesia merdeka bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proses panjang. Yang proses yang terakhir sampai Indonesia merdeka adalah terbentuknya BPUPKI. BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Kemudian ada lembaga yang namanya PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari lembaga inilah muncul pernyataan-pernyataan bahwa Indonesia ingin merdeka. Para tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI itu bersepakatlah membuat kesepakatan perlunya Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, sehingga negara kita bisa terbentuk dengan memberikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu berdasarkan kesepakatan perjanjian bangsa Indonesia yang diwakili oleh kurang lebih 63 anggota BPUPKI, dan kemudian negara kita memiliki undang-undang dasar, memiliki presiden, wakil presiden itu dibentuk atau dipersiapkan oleh lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan ini. Saudara-saudara, jadi kemudian teori yang kedua adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan atau teori teokrasi di dalam bahasa lainnya. Menurut teori ini bahwa kekuasaan raja-raja untuk memerintah suatu negara itu berasal dari Tuhan, begitu ya. Jadi serba dari Tuhan. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh para raja untuk mengatur negara, mengatur kekuasaan dalam sebuah negara itu
berasal dari Tuhan. Itulah teori teokrasi namanya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori kekuatan. Jadi terbentuknya negara, menurut teori kekuatan ini, terbentuknya negara itu karena dominasi negara kuat melalui penjajahan. Seperti apa contohnya? Dulu sebelum bapak-bapak bangsa kita, founding fathers kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita namanya negara Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda itu terbentuk karena dominasi negara kuat, ya, dominasi negara kuat yaitu Belanda melalui penjajahan. Itulah 3 teori terbentuknya negara. Kemudian poin yang keenam adalah bentuk negara. Ya, bentuk negara. Bentuk negara itu pada umumnya ada 2 lah pada umumnya, itu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan itu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki pemerintah pusat yang berkuasa untuk mengatur seluruh wilayah. Seperti negara kita. Negara kita ini negara kesatuan. Negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara, bentuk negara yang merdeka, berdaulat, memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah di Indonesia. Ya, pemerintahan pusat yang dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden itu ya berkuasa, berkuasa dan mengatur seluruh daerah di Indonesia. Nah, negara kesatuan ini, negara kesatuan seperti negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik atau sentralisasi, dan yang kedua desentralisasi. Kita pernah dua-duanya dipraktekkan di dalam kehidupan negara kita. Jadi kalau negara kesatuan dengan sistem pemerintahan sentralisasi, artinya bahwa negara kita ini memiliki pemerintahan pusat, ya, pemerintahan pusat, dan pemerintahan di daerah itu melaksanakan kebijakan pusat. Jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah kebijakannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu contohnya Dewan Pak Harto. Jadi semua kebijakan dibentuk oleh pemerintah pusat. Tetapi kemudian karena negara kesatuan dengan sistem sentralisasi ini kurang efektif, kurang bisa membawa kebaikan bagi kesejahteraan bangsa kita, maka ada koreksi. Akhirnya negara kita, negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya masing-masing. Jadi sekarang pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing, kebijakannya dibuat masing-masing, kemudian dieksekusi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, apakah seluruh kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah? Sistem pemerintahan desentralis? Tidak semua, hanya sebagian saja, ya, tidak semua. Tapi misalnya masalah urusan agama itu kebijakan dari pusat, ada Kementerian Agama di daerah melaksanakan kebijakan Kementerian Agama. Tetapi kalau misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan itu diserahkan kepada daerah. Misalnya kalau pendidikan tuh misalnya pendidikan SD, SMP itu
yang mengelola itu adalah pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Kemudian kalau SMK dan SMA itu diberikan kewenangan untuk mengaturnya, untuk mengelolanya, diberikan kepada pemerintah provinsi. Dan sistem pemerintahan desentralisasi inilah yang diharapkan untuk bisa memajukan daerahnya masing-masing, karena setiap daerah kebutuhan, keadaan, modal yang dimiliki berbeda-beda, sehingga tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Maka pemerintah daerah diminta untuk jeli ke bagaimana aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Pemerintah daerah bisa menampung aspirasi itu, kemudian membuat kebijakan sehingga keinginan, aspirasi, kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi oleh pemerintah daerah. Itulah harapan dari sistem negara kesatuan yang menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi. Kemudian tadi bentuk negara pada umumnya itu negara kesatuan tadi ya, dengan sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang kedua adalah negara serikat. Negara serikat ini negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat itu. Negara serikat ya contohnya paling gampang adalah negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat kan terdiri dari negara-negara bagian. Negara-negara bagian ya. Jadi itu negara serikat. Kita juga dulu dalam proses sejarah perjalanan bangsa kita pernah juga menjadi negara serikat. Republik Indonesia Serikat ya. Republik Indonesia Serikat. Jadi kita pernah bentuk negara kita itu berbentuk negara serikat tuh pernah. Jadi terdiri gabungan negara-negara bagian ya. Negara-negara bagian, negara Sumatera, negara Jawa dan lain-lain. Jadi negara Kalimantan itu bergabung menjadi satu yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Saudara-saudara Pak mahasiswa, poin yang selanjutnya adalah bentuk negara dilihat dari sisi pelaksana dan pemilihannya. Ini populer juga, saya kira saudara-saudara mahasiswa pernah mendengar. Yang pertama bentuk monarki atau bahasa kitanya kerajaan. Bentuk negara monarki ini model pemerintahannya dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Kita tahu misalnya Inggris ya, Inggris itu kan monarki. Belanda itu monarki. Ya, jadi sistem pemerintahan dikepalai oleh seorang raja atau seorang ratu. Ya, seorang raja, seorang ratu. Kemudian yang kedua oligarki. Oligarki itu sistem pemerintahannya dilaksanakan oleh sekelompok penguasa ya, atau beberapa penguasa. Jadi dikelola sistem pemerintahnya itu dilaksanakan oleh beberapa penguasa dari kelompok tertentu. Yang ketiga adalah bentuk demokrasi. Demokrasi ini sistem pemerintahannya berdasarkan pilihan dari rakyat. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih dan didukung oleh rakyat melalui pemilu. Itu bentuk negara dilihat dari sisi pelaksana dan cara pemilihannya. Kemudian yang ketujuh adalah hubungan negara dan warga negara. Ya, jadi hubungan negara dan warga negara. Saudara-saudara merasa jadi warga negara Indonesia kan? Apa buktinya? Buktinya orang yang berusia 17 tahun itu punya KTP. Itu bukti bahwa saya sebagai warga negara Indonesia. Ya saya tunjukkan, saya punya kartu tanda penduduk, ada NIK-nya
Nah, saya warga negara. Jadi kalau nanti ditanya di luar negeri, kita ke luar negeri, misalnya naik haji Mekah, dari mana, where are you from, mesti kita bilang saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Nah, sekarang bagaimana hubungan negara dan warga negara? Hubungan negara dan warga negara itu hubungan timbal balik yang sangat erat ya. Jadi hubungan timbal balik yang sangat erat. Artinya apa? Artinya warga negara dengan negara itu hubungannya timbal balik. Timbal balik itu artinya bahwa yang menjadi hak warga negara itu menjadi kewajiban negara. Misalnya begini, saya sebagai warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang melayani kita tentang kesehatan yang baik itu siapa? Negara. Tetapi negara tidak bisa melayani bidang kesehatan untuk kita sebagai warga negara kalau kita tidak bayar pajak untuk menggaji tenaga kesehatan. Begitu. Kita di dalam hidup sebagai warga negara butuh rasa aman, rasa nyaman, tidak diganggu oleh orang, itu butuh. Jadi kita sebagai warga negara butuh hidup di negara Indonesia ini dengan penuh rasa aman. Dan itu, rasa aman itu kewajiban negara untuk mewujudkannya. Melalui siapa? Melalui aparat kepolisian. Jadi kalau kita mau aman, biar harta kita terjaga dari pencurian dan lain sebagainya, biar kita tidak tertipu, itu kita kan membutuhkan rasa aman ya, rasa aman dari perbuatan-perbuatan jahat orang lain. Nah, itu yang bisa memberikan kenyamanan keamanan adalah polisi. Dan polisi tidak bisa bekerja kalau tidak digaji. Nah, gaji untuk polisi itu adalah dari pajak kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan pelayanan baik dari negara, kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi kewajiban kita membayar pajak. Begitu. Jadi tidak bisa kita menuntut hak kita terhadap negara, tapi kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi sekali lagi bahwa hubungan kita dengan hubungan warga negara seperti kita dengan negara adalah hubungan timbal balik yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau kita ingin negara kita baik ya, melaksanakan program-program yang bisa mensejahterakan rakyat, nah itu perlu kerjasama kita. Jadi kita punya hak sekaligus juga kewajiban, negara juga punya hak sekaligus punya kewajiban. Jadi timbal balik lah begitu, hubungan negara dengan warga negaranya. Kemudian poin yang terakhir adalah hubungan agama dan negara. Ini perlu tahu karena di negara kita hubungan agama dan negara ini dibicarakan karena penting sekali, karena kita di samping kita harus menjadi warga negara yang baik, kita juga mempunyai komitmen sebagai seorang muslim untuk menjadi warga negara baik sekaligus untuk menjadi seorang muslim yang baik. Nah, sekarang bagaimana hubungan negara dan agama ya? Nah, ini contoh dalam negara-negara muslim saya kira. Nanti Indonesia hubungannya dengan agama yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kita lihat dari tiga teori ini. Yang pertama, hubungan negara dan agama yang pertama adalah paradigma integralistik. Jadi sekali lagi hubungan negara dengan agama itu pola hubungannya adalah integralistik. Pola hubungan integralistik itu adalah maksudnya adalah bahwa antara negara dengan agama itu menyatu. Jadi sekali lagi integralistik itu antara agama dan negara menyatu. Indikasinya apa? Sumber hukum negara integralistik itu kitab suci
agama, ya, kitab suci agama. Misalnya contohnya Arab Saudi. Arab Saudi itu pola hubungan agama dengan negara ya integralistik. Maka sumber hukum negara Saudi Arabia itu Al-Quran, kitab suci agama Islam. Karena hubungan negara itu dengan agama menyatu, tidak bisa dipisahkan. Misalnya Iran juga begitu. Pakistan juga hubungan antara agama dan negara integralistik. Maka sumber hukum yang digunakan oleh negara yang pola hubungan antara negara dan agama itu biasanya sumber hukumnya adalah kitab suci. Ya tadi itu Saudi Arabia, Iran, Pakistan. Gitu. Kemudian yang kedua, pola simbiosis mutualisme. Hubungan itu hubungan timbal balik saling membutuhkan. Jadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Jadi menyatu ya enggak. Tapi hubungan timbal balik itu maksudnya bahwa agama membutuhkan negara untuk menyebarkan ajaran agama. Negara juga butuh agama untuk mendidik warga negara biar jadi orang baik, berakhlak baik, berbudi baik. Nah, negara membutuhkan warga negara yang baik dan diharapkan agama bisa membentuk warga negara baik melalui ajaran-ajaran agamanya. Kemudian agama seperti Islam itu membutuhkan juga negara untuk melaksanakan, menyebarkan ajaran Islam. Misalnya lah, kita membutuhkan negara, kita sebagai seorang muslim membutuhkan negara untuk melaksanakan haji. Maka dibuatlah aturan haji, bagaimana haji bisa dengan tertib. Itu kan kita membutuhkan negara. Jadi pola simbiosis mutualisme, ya seperti Indonesia. Jadi pola hubungan negara dengan agama dengan pola simbiosis mutualisme itu adalah contohnya Indonesia. Negara kita bukan negara Islam, tapi negara berdasarkan Pancasila. Dan kita yakin bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu sudah kita sepakati ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam urusan perwakilan, kemudian keadilan sosial di surat Indonesia, itu tidak, nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga Indonesia bukan berdasarkan salah satu agama, tetapi agama merupakan unsur penting di dalam negara Indonesia karena untuk mendidik warga negara berakhlak baik, berakhlak mulia ya, yang dibutuhkan oleh negara. Jadi kalau negara Indonesia ini penduduknya berakhlak mulia, insya Allah negara kita akan baik. Gitu. Kemudian hubungan negara dan agama bentuk yang ketiga adalah sekularistik. Sekularistik itu artinya bahwa negara dan agama dipisahkan secara total. Negara tidak mengurusi agama, ya, karena negara mengurusi kepentingan umum. Agama dianggap sebagai urusan pribadi. Itu hubungan sekularistik, dipisah. Ya, dipisah. Jadi agama tidak boleh mencampuri urusan negara, negara juga tidak boleh mencampuri urusan agama. Contohnya kalau di negara di dunia ini yang saya tahu adalah Turki dulu sebelum Erdogan menjadi pimpinan di Turki itu. Dulu Kemal Atatürk itu mensekularisasikan Turki. Artinya apa? Bahwa agama itu urusan pribadi. Serah mau melaksanakan ajaran agama atau tidak, itu urusan pribadi. Private affairs namanya. Negara mengurusi urusan-urusan umum. Bagaimana ekonomi baik, bagaimana pendidikannya baik, bagaimana pendidikan umum maksud saya, bagaimana kesehatan baik, ekonomi baik,
ya, kegiatan baik, tapi selalu urusan agama. Bagaimana masyarakat beragama dengan baik itu urusannya urusan pribadi masing-masing. Itulah pola hubungan agama dan negara yang kita tahu dan bisa kita ketahui ya, apakah negara ini negara sekularistik ya, negara yang memisahkan total antara agama dan negara, atau hubungannya simbiosis mutualisme. Jadi negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara untuk menyiarkan ajarannya, tapi tidak dijadikan dasar dari sebuah negara. Yang kedua itu hubungan integralistik. Kalau saya sih hubungan integralistik itu indikasi yang bisa kita ketahui yaitu sumber hukumnya dari kitab suci. Jadi kalau negara berdasarkan Islam ya berarti sumber hukumnya adalah Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Indonesia yang hubungan negara dengan warga negara itu simbiosis mutualisme, ya kalau di negara kita sumber hukumnya itu ya bisa ngambil dari hukum Islam, tapi ada 3. Jadi yang jadi bahan hukum di Indonesia itu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Hukum Barat ini hidup di negara kita karena kita dijajah lama oleh Belanda, sehingga banyak sumber hukum atau peraturan perundang-undangan itu masih merupakan warisan dari penjajah Belanda, sehingga masih tetap diberlakukan selama kita belum membentuk hukum yang berdasarkan Pancasila dan bentukan pemerintah Republik Indonesia. Itu saudara-saudara yang saya cintai, namanya sebagai kuliah kita tentang kajian membangun negara berkeadaban ini, dan bisa saudara perluas ini dengan membaca literatur ya, literatur utamanya adalah itu tadi pendidikan kewargaan untuk perguruan tinggi yang dipergunakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi juga ada beberapa buku, banyak sekali buku sebenarnya tentang pendidikan kewarganegaraan yang bisa kita baca, dan isinya juga tidak jauh-jauh berbeda amat ya, karena pokok-pokok tema-tema kajiannya itu seperti demokrasi, konstitusi, identitas nasional, kemudian otonomi daerah, membangun civil society, itu hampir di seluruh buku pendidikan kewarganegaraan diuraikan, dijelaskan tentang tema-tema itu. Itu aja, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.